pelan, gak begitu kenceng tapi pasti. Pelan tapi Pasti. 10 lot. Orang yang sudah lama di trading yang biasa mendapatkan untung gede itu biasanya juga kita kasih kita kasih edukasi yang benar, yang bagus, itu mental. Halo Pak, apa kabar? Baik, Mas Jeff. Mas Jeff. Halo, selamat malam Pak. Malam. Dengan siapa nih, di mana nih? Dengan Tama ini ya saya Pak. Dengan ini Fauzi di Padang. Padang? Iya, Padang Sumatera Barat. Padang, enak Padang Bagindo. Oke, silakan Pak Fauzi. Sorry. Ini intermezzo anak tadi. Boleh nanya Mas, Boleh. ya Mas sama Mas Jeff, siapapun lah. Jadi ini mau tanya teknikal sih sebenarnya. Ada momentum candle 15, momentum candle M30, tapi di M5 itu cuma candle biasa, cuma candle candle berpangkat, tidak momentum. Nah setelah tutup candle itu di M15 itu koreksi itu kencang. Sebentar, M15 koreksinya kencang. Berarti nggak jadi momentum atau udah jadi momentum? Udah, ini di M15 kan ada momentum, tutup candlenya. Kemudian candle selanjutnya itu koreksi kencang setelah ada momentum bullish, koreksi bearish. Menjadi bearish gitu ya, momentum bullish menjadi bearish. Oke. Entry itu misalnya di Vivo kadang yang 38,2 atau di 50. Nah setelah entry itu pergerakannya lambat. Nah itu gimana? Masih tahan atau kita close? Oke, pergerakan yang bearish ya, yang jadi habis bullish buy kemudian bearish sell gitu maksudnya. Kemudian sellnya itu pergerakannya lambat. Apakah benar ya? Iya kan kita nih momentum bullish. Kita mau entry buy gitu. Tapi setelah koreksi itu pergerakannya lambat. Nah, itu gimana Mas? Oke. Ini Atau ini momentum yang maghrib tadi ya sama kita tadi. Oke. Kita lihat. Coba dong lihat chart yang tadi maghrib anaknya. Kalau dilihat di situ ya biasanya aku sell, bener. Aku bakalan sell kalau seperti itu. Tapi ngelihat M15 sejelek itu kena SL pasti. Gak bakalan aku entry lagi. Karena itu udah bukan momentum. Tapi kalau misalkan nih M15 nya itu masih bagus banget momentum, aku masih lanjut. Masih malah layering aku. Malah layering di atas. Kalau memang nggak bagus kayak gitu, nggak. Momentum balik ini berarti langsung berbalik arah ya? Langsung berbalik arah untuk buy posisi kalau emang bagus banget untuk buy posisinya. Biasanya kan kata Bapak itu kan di M5-nya sudah terbentuk tapi M15-nya masih belum close. Nah ternyata ketika M15-nya close jadinya kayak gini. Nah Ya itu. pasti SL. Ya SL nggak apa-apa. Aku SL biasanya. Tapi kalau M15-nya kebentuk masih udah oh oke. itu bagus. Bagus banget. Nah itu dapat kayak gitu tuh jarang Pak. Sehari sekali ya. Iya tapi kadang-kadang lebih, kadang-kadang nggak ada. Tapi sekali ada itu bagus banget. Langsung 10 lot Mas ya? 10,5 lah. 10,5 lah. Nah jadi oke. Jadi kita lihat di M5, momentum bagus banget nih. M15 ternyata tutup dengan momentum yang lebih keren lagi. Gas. Tapi aku lebih seneng koreksi itu. Walah tambah bagus itu. Tapi biasanya sering terjadi ketika pagi sama malam doang. Pagi iya. Ketika teman-teman itu trading di London biasanya sering ke Gojek. Kayak tadi itu London. Gojek biasanya. Iya saya ke Gojek. Teman-teman gini aja lah, sering-sering entry aja di semua time frame, nanti tahu kok mana yang win rate paling gede. Kalau di emas biasanya pagi jam 6 sampai 10 paling dari situ ya. Kemudian malamnya itu juga jam segini sebenarnya ini.
Gak tahu kok live-nya kalian jam segini. Gak jam segini biasanya. Kurang malam sih kalau Kurang malam. Biasanya jam 8 itu masih kurang ya. Ya kalau pagi nih bisa cek layar saya nih. Pagi nih, ini pagi ya. Ini Tokyo sesi, ini pagi jam 7. Ini jam 12, lalu ini lanjut lagi. Ini jam 8, ini jam 9. Coba lihat sebelumnya di London. Di London malah ini London setelahnya. Coba lihat. Ada momentum tapi kayak gitu. Ini di New York baru jam 9 ke atas. Soalnya gini Mas, ketika open session New York itu masih tabrakan sama London. Jadi London kan tutupnya jam 9 malam nih. New York baru buka, jadi ada kayak overlap campur aduk. Kalau di Asian session cuma satu session aja. Bener-bener di Asia itu holy grailnya. Menurutku di Asia itu the bestnya Mas. Pelan, gak begitu kenceng tapi pasti. Pelan tapi Pasti. 10 lot. Iya. 10,5 Asal. gitu. Mungkin bapaknya kalau masih bingung bisa tanyakan aja di kolom komentar ya. Iya Pak Pak, kalau nggak gitu di support mentor. Boleh, sekarang Kita kan udah ada ada lagi ya. tuh. Dari mana nih? Siapa? Dengan nama siapa ini? Dulu Fahmi. Fahmi ya? Iya. Dari Aceh Utara. Udah trading lama ya? Untuk tradingnya sih udah lama, dari itu pas awal trading di tahun 2020 pas binomo pas minyak itu ya loss buah. Loss lumayan banyak ya. Kemudian pindah ke forexnya berarti. Oke. Silakan kalau mau ditanyakan atau apa Pak, ngobrol. Ini saya kan kita kan loss sama profit kan itu gak beda kan cara tuh pola gimana tangannya. Oh, tanggapan. Oke, coba WA dulu aja karena putus-putus. Nanti biar diomongin sama si Japi ya. Coba naik 400%. Jadi sebenarnya menarik. Karena kalau teman-teman lihat itu ketika teman-teman profit itu banyak. Kalau profit itu banyak banget. Contoh profit di 400%, 1000%. Kemudian contoh sekali entry langsung untung di 100%. Itu bahaya sebenarnya. Kenapa saya bilang bahaya? Karena menjadi kebiasaan. Kalau nggak segitu nggak bisa. Nah, itu nggak bagus. Karena ketika kita mendapatkan untung 100%, berarti kita bisa rugi 100% juga. Ya kalau itu modalnya, itu modal. Contoh dia punya uang 1 miliar, ini 1 jutanya dari 1 miliar. Nggak peduli. Ya. Tapi kalau ini yang dia punya cuma 1 juta, itu yang bahaya. Dan ketika udah naik tinggi sekali untuk dapat turun, jadi contoh dari modal 10 juta dia dapat 20 juta sekali entry. Jadi 100 kali lipat lah, jadi 10 juta jadi 20. Nah, contoh dia dapat 1 kali entry 100.000 atau 1 juta, gak mau dia bakalan gak mau, pengen naikin lotnya. Itu pasti di situ. Makanya kenapa trading dengan pendapatan yang fantastis di awal itu agak bahaya. Makanya teman-teman kalau lihat, kalau orang yang sudah lama di trading yang biasa mendapatkan untung gede, itu biasanya juga kita kasih edukasi yang benar, yang bagus, itu mental biasanya. Lossnya lebih banyak daripada teman-teman yang biasa. Cek aja yang itu kemarin yang kita funding kan, Jab ya. Yep. Yang kita funding itu banyak orang yang baru hanya ngikuti cara kita aja, ya breakout aja. Itu malah untung daripada orang yang udah lama pakai macam-macam ada, malah dia loss. Karena ya itu tadi. Kalau pengen psikologinya bagus, berarti coba difokusin dulu, jangan lihat kiri kanan, karena kalau kita lihat kiri kanan itu hijaunya seger gitu biasanya. Tapi kalau kita fokus ini bosen memang. Tapi ya itu yang jalannya yang oke. Kita fokus, resikonya juga nggak usah lihat kiri kanan. Kalau kita lihat kiri kanan kurang biasanya. Dan yang berhasil di industri ini sangat kecil. Jadi teman-teman harus benar-benar hati-hati. Jangan dijadiin kasino kedua. Ya, gamblingnya. Nah, jangan dijadiin kasino kedua. Teman-teman, kasino modal berapapun bisa toh? Sama kayak trading. Modal berapapun bisa. Hati-hati. Halo, selamat malam. Malam, Oh, oke. Halo Pak, apa kabar? Dari mana Pak? nama saya Rizky dari Jakarta.
Wow, Pak kok Rizky. sama Pak namanya. Iya. Sehari-harinya? Saya bekerja di bank sih. Oh, mantap. Bekerja di bank. Udah kenal trading berapa lama Pak Rizky? Eh, kurang lebih udah 5 tahun ya Mas Tama. Oh, lumayan ya. Langsung trading forex atau? Iya, jadi basically dulu forex, abis itu mungkin 3 tahun terakhir itu di gold. Oh, oke. Forex karena mungkin masuk ke keuangan ya? Betul. Boleh dimasukin juga. Oke, biasanya pakai time frame dan strategi apa Pak? Time frame-nya biasanya cuman M15 Oke. dan momentum candle sama belakangan ini breakout. Breakout M15 juga. Ya M15 doang, nyari high sama low di M15. Silakan Pak kalau ada yang mau ditanyakan. Udah dapat infonya. Pertanyaan saya, Mas Tama, kalau ngelihat dari challenge-nya Mas Tama, kemudian ngelihat juga beberapa juga waktu dulu beberapa kali Mas Tama jelasin, itu kayaknya Mas Tama itu bisa 80% ke atas win rate-nya. Nah, yang saya mau tanyain itu, apakah ada kriteria lain yang saya mungkin belum ngeliat gitu ya, atau sebenarnya Mas Tama itu ketika ada satu candle yang bagus, entry-nya berkali-kali, sehingga jadinya win rate-nya bagus, karena banyak win-nya dibandingkan SL-nya. Nah, itu yang mana ya Mas Tama? Oke, saya 2 Pak. Jadi biasanya kalau Oke. emang bagus banget saya pakai layers. Makanya ketika ada entryan yang bagus, saya pernah sharing kalau nggak salah di Instagram atau di Discord hilang, masih udah hilang jauh itu. Di Instagram saya taruh itu daily something aku lupa, pokoknya di highlight gitu. Itu kalau Bapak lihat saya layering maksimal 3. Itu berarti lagi the best entry. The best itu. Kalau enggak ya 1 beres. Nah, kenapa? Kriteria yang 3 tadi, chart kiri kosong, volatilitas, ekor yang bawah, contoh bullish, ekor yang di bawah itu lebih kecil daripada yang atas, itu masuk, ditambah ada namanya momen. Nah, momen di sini itu nggak selalu session, itu menarik. Menariknya di emas itu nggak tahu kenapa dulu itu waktu aku bilang kan jam 6 lagi, pokoknya itu loh candle yang apa? Cepet ya? Bukan. Nggak cuma cepet tapi kenceng. Ya pokoknya pergerakannya Apa, aku bilang susah ngomongnya, pokoknya volatil. Volatilnya itu Nyut-nyut lah. ya aku selalu bilang Jeff nyut nggak tahu pokoknya gini Pak. Di quote-nya itu loh Mas. Nah, Iya. di quote-nya itu kunceng. Berarti itu lagi volatil banget, ngetren banget itu. Dan kalau itu terjadi momentum, itu win rate-nya gede gitu. Nah, aku bisa berani 3 layer kalau kayak gitu. Kalau hanya sekarang kayak gini, paling mentok deh 2. Sekarang makanya aku ada 2. Kayak 1 sebenarnya, kayak JP tadi 1. Anjay JP hanya. Ya itu, kalau enggak ya cuma 1 doang. Karena hanya 1, ini volatilitasnya kan cuma naik. Enggak yang jejejnya itu 1 candle maksudnya, bukan 3 candle ya. Ini satu candle full ini. Iya, maksudnya 1 candle tapi nah itu naik turun cepat. Nah itu dia lagi volatil pada di situ. Nah itu doang yang kurang katanya Pak Rizky-nya ini. Selain itu, karena itu yang nentuin market sedang volatil atau market sedang ngetren banget atau enggak. Kalau enggak ada itu biasanya lama. Kalau enggak gitu 150 enggak kesentuh biasanya. Gitu deh. Oke, berarti kalau misalnya lagi kenceng marketnya gitu, Mas Tama belum close candle, entry lagi gitu ya? Biasanya gitu ya. Biasanya gitu. Kelemahannya ya mungkin terkena SL, yes. Tapi jadi contoh cepet ya, kelihatan bakal jadi momentum tuh karena udah panjang banget. Ya udah saya entry duluan. Nanti ketika close koreksi entry lagi saya. Makanya sampai 3 layer itu gara-garanya kayak gitu. Karena kalau udah kenceng biasanya itu tutup candle langsung naik dia, gitu. Kita nggak dapat apa-apa biasanya. Jadi caranya settingnya itu seperti, makanya si Javi kemarin kan bilang aku pengen tahu caranya sebelum close candle sama kok bisa entry. Ya iya itu nunggu set. Dan itu ini Mas ya, langka Mas ya. Melangkah dalam artian mungkin sehari sekali 2 kali lah. Aku jarang nemu ya, nggak tahu kenapa ya. Iya Asem benar. man. Sehari paling pagi itu sekali, kalau enggak malam sekali itu tok. Yang momentum plus yang nyut itu Mas. Itu jarang banget.
Yang waktu kemarin nonton bola itu, lah itu bagus. Ya, Aku itu. bilang dia lot segini nambah aja. nambah aja. Apa segini nambah aja. Kalau sekarang enggak ya? Enggak, jangan. Kemarin kok cuma 2 doang ya? Lanjut ya, nambah layer ya. Itu bagus itu. Gitu Pak. Semoga membantu Pak ya. Pak Ya, Rizky ya. Mas Tama satu lagi boleh nggak Mas Tama? Boleh Pak. Nambah ini berarti. Oke, silakan. Antara tadi kayak Mas Tama bilang 3 kali layer gitu ya. Atau nggak mendingan sekalian lotnya kali 3? Oh enggak dong Pak, beda Pak. Beda. Kalau lotnya Oke. kali 3 kita nggak bakalan dapat yang bagus di bawah. Ya, betul. Oh oke. Nah, TP-nya nggak maksimal ya? TP-nya nggak maksimal dan juga nanti floatingnya terlalu gede Bapak kalau dia koreksi. Jadi Oke. kalau dia koreksi kita dapat di harga pucuk lumayan enak. Nggak begitu Oke. berat gitu loh. Oke, noted. Siap. Thank you Pak. Sip. Sudah telepon. Thank you. Mantap. Thank you. Thank you. Terima kasih Pak Rizky. Pak Makasih Rizky semuanya. ya?